aku juga punya prinsip, kalau itu bisa dikerjain dalam 2 menit, nggak usah ditunda, langsung kerjain detik ini juga. Kuliah itu sebenarnya tuh bukan kayak sekolah biasa. Kuliah itu adalah tempat untuk kita memanfaatkan potensi terbesar kita untuk menjadi versi terbaik diri dan bisa bermanfaat bagi sesamanya gitu. Orang tanpa mimpi itu pasti tidak punya tujuan, dan orang tanpa tujuan pasti nggak bisa ngatur waktunya, karena sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dia kejar dalam hidupnya, kayak gitu teman-teman. Terima kasih Kak Dava atas waktunya dan insight-nya kepada teman-teman semua. Kayaknya background kita berganti ya. Iya, berarti lah ya. Ya, editor bisa diedit ya sebelah sini ya. Halo guys, selamat datang di podcast Keluh Kesah Keluar ke-10 Mencari Kisah. Nah guys, di podcast kita kali ini akan membahas satu hal yang sepertinya menjadi perbincangan hangat di antara teman-teman PKU yang lainnya. Emang kita mau membahas apa sih, Asila? Jadi hari ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Dan tentunya kita juga mendatangkan narasumber yang kece banget. Betul sekali. Narasumber kita udah top to the top, gong to the gong pokoknya. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa dari program studi ilmu dan teknologi pangan yang mana selama 5 semester di IPB University ini telah aktif di berbagai kegiatan, entah itu akademik, perlombaan, organisasi, volunteer, dan yang lainnya. Dan bahkan ketika PKU, beliau ini pernah menjadi top 7 King PKU. Beliau juga pernah menjadi top 10 Popyomda. Dan juga beliau pun pernah berkontribusi aktif sebagai MC dan juga narasumber di berbagai acara. Kemudian leader of volunteer pada Festival Beasiswa Nusantara. Nah, tak sampai di situ teman-teman. Saat ini pun narasumber kali ini juga aktif di BEM Fateta dan juga bekerja sebagai staf di Perpustakaan IPB University. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Kak Dava Rafiuddin. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini? Kabarnya nervous ya, karena tadi cukup over sih perkenalannya teman-teman. Biasa aja kok, tenang-tenang. Yes, merendah ini, sepuh sedang merendah guys. Oke. Oke Kak, jadi dengan kesibukan Kakak yang segitu banyaknya, prestasi yang segitu banyaknya, kira-kira boleh gak sih Kak share cara Kakak manajemen waktunya gimana? Oke. Kayaknya ini langsung masuk ke topik inti berarti ya. Oke. Betul. Cara aku manajemen waktu sebenarnya, prinsipku itu adalah bukan pergunakan waktu sebaik-baiknya, tapi jangan sia-siakan waktu. Prinsipku gitu. Karena menurutku sendiri ada definisi yang berbeda antara orang yang sibuk dengan orang yang produktif. Setiap orang itu bisa menggunakan waktu, tapi nggak semua orang bisa memanfaatkan waktu. Nah, jadi sebenarnya gimana cara aku bisa produktif itu, aku cuma mengisi setiap waktu luangku dengan kesibukan apapun kesibukannya, sesingkat apapun kesibukannya, dan seremeh apapun kesibukannya. Dan aku juga punya prinsip, kalau itu bisa dikerjain dalam 2 menit, nggak usah ditunda, langsung kerjain detik ini juga. Kayak gitu sih paling. Wow, menarik sekali, menarik. Jadi membedakan antara orang sibuk dengan orang yang produktif. Betul. Gitu ya, betul. Karena sibuk belum tentu produktif, tapi produktif pasti bisa mengatur kesibukannya. Nah, Kak, dalam proses memanajemen waktu itu, Kakak pernah gunain kayak tools misal Google Calendar atau apa gitu nggak sih buat memanage jadwal-jadwalnya Kakak kayak gitu? Oh ya, pasti pernah banget. Sebenarnya sih kalau untuk tools itu aku cukup simple ya, cuma Google Calendar aja, sama via, kalau kalian tahu ya teman-temannya, di WhatsApp suka ada kontaknya kepake atau ngechat ke diri sendiri. Oh iya, bener Kak. Ya itu tiap hari itu pasti selalu kuisi kayak dari 4 hal gitu ya. Hal yang penting dan mendesak, hal yang nggak penting mendesak, terus hal yang nggak mendesak tapi penting, sama hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Itu pasti aku tulis. Tapi biasanya yang nggak penting dan nggak mendesak nggak aku tulis sih di HP. Terus sisanya paling buat acara kayak hari ini, acara dari jam 8 sampai jam 10 itu udah masukin Google Calendar aja sih, kayak gitu sih paling. Kalian udah dapet kan materi itu di 7 Habits sebelum kita EPKMB. Oh iya, betul. Jadi diterapin ya guys, jangan cuma
cuman buat dipelajarin doang. tapi juga dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ilmunya kepake banget guys. Nah Kak, pernah nggak sih Kak, misal kita udah ngatur jadwal sedemikian rupa nih, dan tiba-tiba tuh ada suatu acara itu tiba-tiba tabrakan gitu Kak. Jadi misal kan Kakak aktif banget nih di akademiknya, di organisasi, di volunteer. Nah itu pernah nggak sih Kak ada suatu ketika tuh jadwalnya itu bentrokan. Nah itu kalau misal pernah, Kakak gimana cara buat mengatasinya? Oke. Risiko jadi orang yang produktif itu pasti banyak yang kita yang tabrakan ya. Sebenarnya sih itu balik lagi ke yang tadi udah aku omongin ke kalian sama teman-teman juga ya, terkait dengan apa yang menjadi hal yang penting dan lebih mendesak itu. Sebenarnya itu bisa dikelompokkan dari situ, dan kalian tuh harus bisa nentuin prioritas itu bahkan dari semenjak kalian belum masuk kuliah. Prinsipnya di situ. Kalau aku udah memutuskan, aku kuliah untuk belajar, jadi akademik pasti nomor 1. Jadi apapun yang tabrakan, selama itu bertabrakan dengan akademik, pasti akademik yang aku lakuin terlebih dahulu. Contoh, misal aku ada rapat organisasi, biasanya kalau di Tekfang kan suka ada kuis ya, dan dikasih taunya paling H-2, H-1. Dan itu tabrakan, padahal rapat organisasi misal udah diagendakan sejak beberapa hari yang lalu. Ya otomatis aku tetap harus stick sama planku, sama tujuanku dari awal, itu terkait akademik gitu loh. Mau sekecil apapun bobot kuisnya, ya mungkin kayak kuis MBL sama kalkulus gitu ya. Cuma tetap aja akademik aku kejar nomor 1, paling gitu aja sih. Gak ada tips yang ini lagi. Kalau soal tabrakan itu emang suatu yang accident dan nggak bisa kita hindari, dan itu cuma gimana cara kita bisa survive dan mitigasi aja terkait dengan hal-hal yang perlu kita lakukan selanjutnya. Kayak gitu ya. Oh ya, Kakak tadi kan nyinggung tentang skala prioritas ya Kak. Nah itu Kakak, menurut Kakak cara kami biar mahasiswa PKU itu bisa survive di PKU itu, skala prioritas yang harus kami susun itu idealnya itu seperti apa sih Kak? Skala prioritas yang harus disusun idealnya seperti apa itu sebenarnya jawabannya itu bukan dari aku, bukan dari teman-teman lain, tapi dari kalian sendiri. Karena yang udah aku bilang juga, setiap orang itu punya tujuannya masing-masing. Apakah kuliah harus seperti aku fokus ke akademik? Sebenarnya enggak teman-teman. Tapi ya kalian bayar UKT, jadi memang akademik itu sesuatu yang harus kalian laksanakan lah. Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah harus akademik? Enggak. Kuliah itu sebenarnya tuh bukan kayak sekolah biasa. Kuliah itu adalah tempat untuk kita memanfaatkan potensi terbesar kita untuk menjadi versi terbaik diri dan bisa bermanfaat bagi sesamanya gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara kayak misalkan pengen mengabdi untuk masyarakat lewat program mengajar, lewat ikut UKM dan kegiatan pengabdian dan lain-lain. Bisa juga untuk ngembangin bakat kalian di bidang olahraga. Kalian pengen nyari lingkungan yang lebih kompetitif di bidang olahraga untuk perlombaan dan sebagainya. Nah, baru tuh kalian bisa nyusun skala prioritas berdasarkan tujuan awal kalian ke sini gitu. Kalau teman-teman yang mungkin belum nyusun tujuan kalian sekarang, susun sekarang, karena orang tanpa mimpi itu pasti tidak punya tujuan, dan orang tanpa tujuan pasti nggak bisa ngatur waktunya, karena sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dia kejar dalam hidupnya, kayak gitu teman-teman. Jadi balik lagi, kamu pengen jadi apa, kamu pengen bagaimana, dan apa yang kamu kejar itu tergantung dirimu sendiri, dan skala prioritas itulah yang menjadi gambaran bagaimana cara kamu mencapai mimpi tertinggimu, kayak gitu. Yes. Insight yang sangat keren ya teman-teman. Dan lagi-lagi guys, kembali lagi ke 7 habits yang dulu kita udah pelajari. Jadi jangan lupakan itu. Oke Kak, jadi kakak kan tadi sempat nyinggung tentang ITP ya. ITP itu kan sibuk banget, tadi kakak bilang ada kuis mendadak, kemudian pasti jadi banyak nih kating-kating yang bilang kayak, oh departemen itu lebih sibuk dari PPKU kayak gitu. Tapi Kak, kita sebagai anak PPKU tuh udah ngerasa kayak ngos-ngosan banget. Nah, pernah nggak sih Kak, waktu PPKU tuh kakak dari peralihan kan ya ke SMA, kuliah, itu ngerasa ngos-ngosan, terus cara kakak ngaturnya tuh gimana? Oke. Pertama itu kita jangan terjebak sama pikiran sama perkataan orang dulu. Karena kita harus yakin dulu PKU ngos-ngosan beneran ngos-ngosan atau cuma kita aja yang belum beradaptasi kayak gitu. Soalnya kalau dibilang ngos-ngosan dan kayak ini mustahil untuk kita kerjakan, kita nggak bisa nih praktikum kimia sama praktikum nabrak semua, tugas diksil di keluar gitu, kayak nabrak semua gitu. Ya kenyataannya dunia itu lebih pahit dari itu ya guys, dan banyak orang-orang yang sibuk yang lebih luar biasa sibuknya tapi bisa survive gitu. Jadi ini bukan tentang
ngos-ngosan atau enggak, apakah departemennya sibuk atau enggak, tapi kalian bisa adaptasi atau enggak kayak gitu. Dan kalian harus adaptasi karena sejak kalian nentuin mimpi untuk melangkah di IPB University, kalian tuh udah punya tujuan yang harus dicapai. Dan kalau nggak bisa survive, gimana mau tercapai gitu kan. Nah, terus ada nggak tips and trick buat teman-teman TKU tadi kan gitu. Sebenarnya tips and tricknya itu adalah TKU itu tempat yang sangat plural teman-teman. Jadi terdiri dari orang yang sangat keren banget, sangat produktif banget, sampai orang yang sangat amat tidak produktif sekali banget gitu. Nah sekarang percayalah kalau misalkan kalian deket sama orang-orang yang produktif, at least kalian follow-followan IG aja, kalian tuh bisa ngelihat sebagaimana produktifnya mereka gitu. Dan mungkin kalian bisa nanya-nanya ke mereka tips mereka masing-masing gimana, karena kan tips orang beda-beda ya. Betul. Gitu. Kalau tips aku kayak gini, kalau ketika kalian dekat ke orang-orang yang lebih baik dalam manajemen waktu, otomatis kalian juga bakal bisa manajemen waktu karena kalian punya role model, karena kalian punya contoh kayak gitu. Dan mungkin ini keluar topik ya, tapi menurutku lebih baik menjadi orang yang bodoh di antara 10 orang pintar daripada menjadi orang yang paling pintar di antara 10 orang bodoh kayak gitu sih. Dan konteksnya kita balik ke manajemen waktu aja ya kayak gitu. Mungkin tips dari aku dari pergaulan aja sih. Berarti harus cari teman-teman yang sama-sama produktif biar kalian kepacu juga nih. Gitu. Oke. Kak, di antara kesibukan ada nih di sekarang tuh namanya work life balance lah. Supaya tetap waras di antara kesibukan-kesibukan. Gimana sih Kak cara Kakak manajemen ya bagi waktu antara main sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang wajib dikerjakan? Oke, ngomongin work life balance ini cukup ini banget ya, cukup relate banget ya karena fun fact teman-teman di sini juga aku kerja di perpustakaan IPB juga secara part-time gitu. Dan tips paling apa ya mungkin ya paling emas lah dari aku itu adalah fokus terhadap setiap kegiatan. Kalau kalian lagi di kelas, ya udah kalian belajar dengerin dosen gitu. Karena kalau kalian setengah-setengah belajar sambil ngerjain kerjaan organisasi yang nggak kelar, terus kalian juga tetap harus belajar ulang karena nggak memahami dari dosen. Kayak aku juga ketika aku kerja, walau ada misalkan ya 159 laprak menunggu, ya tetap aja menurutku kerja itu adalah hal yang sedang kulakukan saat ini. Jadi aku harus fokus karena performa pekerjaan juga kan pasti dinilai dari bagaimana cara kita totalitas dalam melakukan pekerjaan setiap harinya kan. Kalau misalkan kita sambil nyambi, boleh nyambi sebenarnya, tapi jangan sampai keluar dari prioritas saat itu gitu loh. Jangan keluar dari kegiatan kalian saat itu gitu. Bahkan ini mungkin bisa dipertimbangkan ya, ini bukan tips atau sesuatu yang positif, tapi kalau aku lebih memilih kalau pada saat itu aku saking banyak tugasnya dan kayaknya tuh nggak bakal bisa kekejar kalau misalkan aku masuk kelas, aku lebih memilih bolos kayak gitu. Cuma ini bukan sesuatu yang baik, tapi bisa jadi pertimbangan teman-teman aja. Maksudnya itu sebagai contoh bahwa kalau misalkan kalian mau melakukan sesuatu, lakukan itu semaksimal mungkin. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu atau mengikuti sesuatu, lakukan itu dengan semaksimal mungkin gitu sih. Oke, ternyata banyak banget ya guys insight yang bisa kita capai dari wawancara kita, obrolan pagi kita ini dengan Kak Dava. Dari tadi gimana sih perbedaannya orang sibuk dan juga produktif, terus tips tentang manajemen waktu, tools-toolsnya gimana, kemudian skala prioritas, dan balik lagi semua yang kita obrolin di sini itu sebenarnya udah teman-teman dapetin nih di 7 Habits yang lalu, yaitu tentang menentukan skala prioritas dan juga memulai dengan tujuan akhir teman-teman. Nah, sampai disinggung juga work life balance ini memang benar-benar penting karena kalau misal teman-teman itu ngerasa burnout, ngerasa udah apa ya, udah pikirannya banyak banget, udah ketekan sana sini itu untuk melakukan hal-hal yang lainnya, kegiatan-kegiatan kewajiban yang lainnya pun itu bakal keganggu karena memang mentalnya teman-teman itu udah down dulu oleh karena itu kita bangunlah mindset kita dari awal kayak gitu. Betul, teman-teman jangan lupa dicatat apa insight yang tadi Kak Dava udah kasih ke kita, dan jangan dicatat tapi diterapin juga buat masa PPKU dan masa nanti kalian udah masuk ke departemen. Betul sekali. Oke. Terima kasih Kak Dava atas waktunya dan insight-nya kepada teman-teman semua. Kayaknya background kita berganti ya. Iya, berganti lah ya.
Aduh. Ya, editor bisa diedit ya sebelah sini ya. Bisa. Editor kita hebat guys, aman. Bapaknya sponsor untuk hari ini ya teman-teman. Dikasih kata 3 juta ya. Terima kasih teman-teman semua udah nyimak video kita. Sampai jumpa di tempat yang lain. Dadah. Dadah.